Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Muhammad Ustaz Muhammad. Mudah-mudahan beliau selalu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusannya, dilancarkan urusannya, serta beribadah dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para orang tua kita, Bapak Imam Sutrisno, Bapak Effendi, Bapak Nasrul, Adi Asono, Mas Marto, dan Ameli. Mudah-mudahan kita semua selalu dibuatkan tujuan kita untuk selalu menuntut ilmu demi ketentuan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga kita berterima kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya, dan tentunya kepada kami kita yang mudah beliau nanti mendapatkan sahabat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pengajian kita pada saat ini, yaitu sekaligus semoga setelah libur bulan puasa, mudah-mudahan kita diberi kecerdasan untuk menangkap sekaligus diberi keimanan untuk melaksanakan apa yang bisa kita. Sekali lagi mohon doa untuk bulan Ramadan untuk para leluhur kita, khususnya uang kita tahun ini di antaranya almarhum Bapak Haji Beni Mustafa Hasan, almarhum Bapak Asif di Kalu, almarhum Ibu Muda Binti Asif, serta para leluhur kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi rahmat dalam kuburnya dan kuburnya dijadikan rombongan dari jannah. Al-Fatihah. Sekaligus kami mengimbau pada jemaah yang mungkin masih di rumah, silakan bergabung di musyawarah tahu. Selanjutnya kami mendengarkan pengajian kita yang akan diberikan kepada kita Ustaz Muhammad. Itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi
نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولا منه ولا نعمي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para sepuh, mobil khusus kepada Ketua Mushola At-Ta'awun Bapak Ahmad Sofan, Ustaz Saf dan jalannya. Kepada yang terhormat juga alhamdulillah ada Ustaz Hepen, Pak Adi Rastum, Pak D, alhamdulillah nih. Kemudian kok ngangung-ngangung ya. Ininya kali ini. Mic-nya ngangin-ngangin ini. Kencangan kali ya volumenya. Jamaah semua lah sampai mana tadi? Mandor, Mbah Imam ya. Oh, nomor Sendi. Jamaah semua nih, Ustadz Mulyadi. Ini alhamdulillah ini masih puasa Syawal. Nah, jadi habis jemput saya, sholat langsung pulang berbuka puasa. Ini sebelumnya, karena ini masih di bulan Syawal, kalau tradisi kita kan halal bihalal, pembukaan pengajian sekaligus halal bihalal. Ya lebaran mah yang pintar apa Dzulqa'dah kok masih lebaran terus sama kita mah. Ya kan, ya ketemu ya nggak apa-apa, bagus saja. Intinya kita semua ini udah ditarbiyah, udah dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berpuasa penuh 1 bulan. Artinya kita semua dididik untuk berinteraksi sosial yang baik, karena puasa intinya adalah kita merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin, yaitu sering nggak ketemu makan. Nah, kalau kita tiap hari nyari makan mudah, maka kita punya rezeki yang banyak, harus sayang kepada orang-orang fakir miskin, karena orang-orang fakir miskin sejatinya untuk mencari sepiring nasi, untuk mencari sesuap nasi aja itu susahnya luar biasa. Maka dengan kita berpuasa, kita udah bisa merasakan lapar, yang lapar itu sering dirasakan oleh fakir miskin, untuk kita bisa lebih peduli kepada sesama manusia. Itulah sebenarnya roh agama. Oleh karenanya dalam hal ini pun saya bahas fi bayani Idul Fitri, dalam menjelaskan keutamaan Idul Fitri didasarkan kepada firman Allah dalam surah Al-A'la yang kita semua udah pada hafal. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula
suhufi Ibrahim wa Musa. Maksudnya qad aflaha man tazakka, sungguh betul-betul telah beruntung orang yang telah mensucikan dirinya. Orang yang habis puasa Ramadan sebulan penuh, maka di akhir Ramadan malam atau sebelum khotib naik mimbar itu diwajibkan membayar namanya zakat fitrah. Kan itu. Maka zakat fitrah itu sebenarnya adalah bentuk nyata dari kepedulian kita kepada sesama manusia. Sebulan kita ditarbiyah, dididik oleh Allah untuk berlapar-lapar, ya kan? Yang mana lapar itu adalah perbuatan yang sering dirasakan oleh fakir miskin, oleh orang-orang yang kurang mampu. Maka setelah kita cerdas mengamalkan, merasakan rasa lapar, kita bayar zakat fitrah. Maka orang yang telah membayar zakat fitrah, maka kenapa zakat yang pada malam pertama bulan Syawal atau di akhir Ramadan disebut zakat fitrah, zakat fitri. Zakatnya namanya fitrah, idnya namanya idul fitri. Fitrah dengan fitri kan dia juga suci. Maksudnya suci apa? Setelah kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin, kemudian kita bantu fakir miskin, maka sejatinya bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia itulah yang akan mengantarkan kesucian seseorang kaitannya beragama. Maka Allah menyampaikan qad aflaha man tazakka. Betul-betul beruntung, betul-betul berbahagia orang yang bisa mensucikan dirinya. Nah itu nanti tafsirannya luar biasa. Kaitannya ayat qad aflaha man tazakka, yakni dalam satu riwayat min tarkil maili ila zulmah, dia mensucikan dirinya karena telah meninggalkan condong kepada kezaliman. Ada juga yang mengartikan qad aflaha man tazakka man tarokal ghibah, orang yang meninggalkan ghibah, ngomongin orang. Ada juga yang mengartikan qad aflaha man tazakka diartikan min tarki mahabbati dunya, dari dia mensucikan diri dari mahabbah, meninggalkan cinta dunia. Ya bentuk kita tidak cinta dunia itu kan, dunia itu simbolnya makanan. Maka membayar zakat fitrah identiknya dengan beras, bahan makan pokok, kan gitu kan. Nah itu adalah menunjukkan bahwasanya kita ini enggak lagi terbelenggu dengan dunia. Itu diantaranya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dia setelah bayar zakat fitrah tadi, wa dzakara asma rabbih, ia ingat dengan menyebut nama Tuhannya. Nah itulah takbir. Malam Idul Fitri kan pada takbir. Nah coba kita kembalikan makna takbir itu dan kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang sering dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sejatinya takbir itu apa? Membesarkan, mengagungkan Allah. Artinya apa-apa yang selain Allah itu adalah kecil. Kalau orang sudah sadar bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang besar, maka Allahu Akbaru, bermula Allah. Allah itu adalah zat yang paling agung, yang paling besar. Maka ia akan bisa menganggap kecil kepada sesuatu yang selain
Allah. Ayo coba, kita ini kan makhluk kecil. Ini sering saya sampaikan nih, hampir tiap tahun saya mengingatkan. Ini musola at-ta'awun, adanya di kampung apa? Kampung Kecapi. Kampung Kecapi bagian dari kelurahan Jatiwarna. Karena selain kampung Kecapi ada Rau Bacang, ada Chandra, banyak kampung. Oh ternyata kampung Kecapi itu bagian kecil dari Jatiwarna. Jatiwarna ternyata hanya bagi satu kelurahan di antara sekian kelurahan yang ada di kecamatan Pondok Melati. Loh ya kan? Karena ada kedua kelurahan Jati Melati, ada kelurahan Jati Murni, ada kelurahan Jati Rahayu dan lain-lain. Kecamatan apa tadi? Pondok Melati. Loh ternyata kecamatan Pondok Melati itu bagian dari kota Bekasi. Selain kecamatan Pondok Melati ada 12 masalahnya. Kecamatan-kecamatan yang lain. Ada kecamatan Pondok Gede, Jati Asih, Jati Sampurna, Bekasi Timur, iya kali, ya kurang, Bekasi Utara, masih 12 kecamatan lagi. Kota Bekasi katanya hebat, mempunyai 12 kecamatan. Ternyata kota Bekasi hanya satu kota di antara sekian ratus apa sekian puluh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Jawa Barat hanya bagian dari Pulau Jawa. Pulau Jawa hanya sebagian kecil dari Indonesia. Indonesia hanya sebagian kecil dari dunia. Dunia itu hanya satu planet di antara jutaan miliaran planet-planet Allah yang ada. Nah coba kalau kita dinisbatkan di antara makhluk Allah, seupil nggak ada. Loh, seupil aja lo nggak ada. Nah coba, maka kita menyampaikan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Dalam konteks seperti ini, kita merasa tasghir, merasa kecil di hadapan Allah. Apa setelah takbir, tahmid, memuji? Ya hanya Allah yang satu-satunya zat yang patut dipuji. Iya kan? Kenapa? Ya karena kita sebagai manusia, walaupun udah kita hati-hati, udah kita jaga betul, tetap aja yang namanya kita ini salah. Maka nggak boleh kita merasa suci, nggak boleh manusia merasa sok benar sendiri. Mbak Imam habis mandi, ya pakai sabun, keramas pakai sampo, mau berangkat pakai minyak angin apa minyak wangi. waktu masih muda, kemana-mana pakai minyak wangi. Kalau udah hati-hati kemana-mana pakai minyak angin, itu udah biasa itu. Iya. Salah. Coba umpamanya orang merasa mentakdiskan diri, mengkuduskan diri, nggak pantas, itu milik Allah. Makanya mensucikan Allah ya memang hanya Allah yang patut disucikan. Coba orang habis mandi, sabunan, keramasan, pakai minyak wangi, ya tetap aja yang digembol kemana-mana dalam perutnya kotoran. Loh, iya apa enggak? Dari mulutnya keluar bau nggak enak, dari matanya keluar belek, blobo, dari lubang hidungnya keluar upil, ya dari telinganya keluar ya conge atau apa macam-macam, ya kan? Mau kemana-mana udah merasa bersih dan lain sebagainya, tetap aja di dalam perut kita gembol kotoran kemana mana. Ya kok mengaku bener, mengaku suci dari mana? Nah, coba Allah yang Maha Suci, lu ya kan, dan lain sebagainya dah. Itu kalau kita
apa namanya memaknai Idul Fitri adalah merupakan hari suci. Yang suci ya satu-satunya yang suci ya Allah dan lain sebagainya. Fasolah ini konteksnya sholat apa namanya sholat Idul Fitri. Kalau konteksnya ini kan sebenarnya udah kelewat lama kan. Wadakar smarobihi udah tadi ya. Baltuk sirunal hayatat dunia. Kalau mereka menyadari itu semua bagus, tapi kenyataannya kan mereka itu selalu mementingkan kehidupan dunia. Puasa mah udah dilatih sebulan. Wah, cakep. Wih, begitu selesai puasa, bersalam-salaman sehari doang. Wah, habis salam-salaman itu masih ada tawuran. Loh, iya apa enggak? Lah coba itu. Terus hikmahnya puasa salam-salaman bermaaf-maafan apa? Nah, itu baldu siruna hayatad dunia. Mereka mementingkan kehidupan dunia demi menjaga gengsi, demi menjaga ini dan itu. Masya Allah. Lah habis Lebaran, habis salaman ya tawuran lagi. Ini biasa ya. Dulu waktu masih di Perlan. Ya kan sekarang kan udah pindah kemana-mana seperti itu. Lah yang tadinya puasanya lagi puasa dijaga baca Qurannya terjaga, selesai puasa Qurannya taruh lagi. Ya enggak? Pada khatam enggak kemarin? Alhamdulillah Pak, kalau Quran mah 30 juz Pak. Iya Qurannya mah 30 juz. Kita bacanya ini kan gitu kan. Sama kemarin ditanya puasa gimana? Alhamdulillah Ramadan 30 hari Pak. Ngikutin pemerintah. Iya Ramadannya. Ente puasanya. Kan gitu kan. Masya Allah. Lah ini kan baltuk sirunal hayatat dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu khairun, lebih baik. Bukan hanya khairun tapi wa abqa, lebih kekal. Coba. Kemarin bayar fitrah berapa? 47.500. Oh iya. Makanya kadang-kadang dilempengin 50. Gitu ya. Kalau saya kemarin dapat apa namanya zakat dari Jepang itu sampai tiga kali. Jadi kalau memang ini istihad, ini bab fikih ya. Kalau zakat berupa uang, kalau mazhab Syafi'i kan nggak membolehkan. Mazhab Syafi'i kan memang berupa beras. Harusnya kalau kita mau zakat ngikutin pakai uang ala mazhabnya Imam Hanafi, nisabnya juga harus sama dong dengan Imam Hanafi kan gitu kan. Nah, harganya berapa kalau dirupiahkan untuk kemarin itu 150. Ya tergantung sih. Ada yang sampai 250. Begitu. Maka ada aku udah beberapa tahun alhamdulillah kalau pertama masa sampai 16 juta, terus besoknya lagi 450.000, besoknya lagi 4 juta, orang sekian. Dari Jepangnya sudah zakat 20 juta. Iya kan? Maksudnya orang-orang Indonesia yang kerja di Jepang, tidak maksudnya. Nah, apa namanya? Orang kalau udah memahami wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu khairun, lebih baik. Wa abqa, dan lebih kekal. Coba. Ada kadang-kadang bayar zakat mal itu walaupun jatuh nisabnya itu belum di bulan puasa, cuman kadang-kadang menghitung kemuliaannya
bulan Ramadan kadang-kadang ada juga orang-orang kaya yang sudah berhak atau berkewajiban membayar zakat malnya, walaupun belum jatuh nisab didahulukan. Nisabnya umpamanya ntar lebaran haji umpamanya, tapi sengaja didahulukan karena menganggap kemuliaan bulan suci Ramadan. Nah, orang yang sudah sampai pemahaman bahwasanya akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Coba kalau tadi disampaikan sama Pak Sopan bayar zakat umpamanya anggap aja 50.000 dah. 50.000 itu kalau dibeliin rokok surya itu 2 bungkus nggak dapat dah. Karena rokok surya itu 35, 36. Loh iya kan? Lah, tapi begitu 50.000 ini dijadikan zakat atau sampai diwakafkan umpamanya, nilainya sama-sama 50.000, tapi 50.000 yang dibeliin nasi goreng paling dapat 3 bungkus kali ya. Kalau ketoprak berapa deh? 3 bungkus juga ya, ketoprak itu 15 kalau nggak salah. Lah iya umpamanya. Lah paling kalau kita ini konsumtif berupa makanan atau minuman, kopi atau teh, kalau sasetan dapat banyak. Tapi kalau di Starbucks paling setengah gelas. Ya iya kan? Nah, segelas nggak penuh airnya. Loh iya kan? Itu begitu kita seruput langsung habis. Tapi kalau diinvestasikan di akhirat, makanya investasi akhirat ini kan macam-macam. Ada kalanya sedekah biasa, ada kalanya wakaf tadi. 50 masa bisa dibuat wakaf, loh kenapa enggak? 50.000 diniatkan memang untuk wakaf, patungan dan lain sebagainya. Itu yang sama-sama 50.000 untuk kita konsumtif, kita belikan makanan dan lain sebagainya, maka disedekahkan. Kadar sedekahnya ya 10 kali lipat. Nah, kan gitu kan? Tapi kalau yang nilainya adalah investasi akhirat tadi yang sifatnya wakaf, maka itu bisa wa'abqa, lebih kekal. Itu kan butuh pemahaman. Iya. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Penjelasan yang seperti itu bukan hanya disampaikan oleh Nabi Muhammad, tapi udah dijelaskan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Baik itu diwakili dalam di sini suhufi Ibrahim wa Musa, suhufnya Nabi Ibrahim ada, suhuf dan kitabnya Nabi Musa juga ada. Nabi Musa ini kan mempunyai kitabnya namanya apa Nabi Musa? Taurat. Tapi selain Nabi Musa mempunyai kitab Taurat, Nabi Musa juga mempunyai suhuf. Suhuf ini terkenal disebut dengan 10 Commandments, 10 perintah, dan juga termasuk 10 larangan. Nah, itu diantaranya. Itu maksudnya inna hadza la fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, kemudian ini bentar lagi saya penting untuk saya sampaikan, ini sekarang Syawal tanggal berapa udah? Sekarang tanggal 20 ya? Masih 9 hari lagi. Nah, ini kan gini, ada sabda Rasul kaitannya puasa Syawal. Ya, Rasul bersabda, kalau dalam ini ada man soma Ramadana. Maaf tuh, dengerin tuh. Besok hari Senin puasa Senin Kemis, cuma niatkan puasa Syawal juga gitu. Barang siapa yang puasa Ramadan summa atba'ahu sitan min Syawal, kemudian diiringi puasa 6 hari di bulan Syawal, karena kasyami dahri, maka puasa Ramadan yang diikuti 6 hari di bulan Syawal itu seperti puasa setahun. Kok timbul bagaimana ceritanya? Masa puasanya setahun? Kan gitu. Sekarang Ramadan itu
sebulan itu anggap aja 30 hari. Ya kan? Kalau 30 hari plus 6 hari berapa? 36. Setahun tuh berapa hari? Kalau hitungan Komariah 360. Kalau menurut Samsiah 365. Kan begitu kan? Udah anggap aja 360. Kan kalau 36 hari kan puasa Ramadan 30 tambah 6 hari bulan Syawal kan 36. Sementara hari-hari hitungan setahun itu 360. Ya kan? Saya dipahami nih. Rasul Allah berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha." Siapa yang melakukan satu kebajikan, maka satu kebajikan tadi dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, kalau puasa Ramadan 30 hari plus puasa Syawal 6 hari dikalikan 10 berapa? 360. Maka orang yang puasa Ramadan diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah kata Rasul, karena kasyami dari perbuatan puasa Ramadan 30 hari plus Syawal 60 hari itu seolah-olah ia puasa setahun. Kalkulasinya kan seperti itu. Maka ini masih ada beberapa hari. Nah, niat melakukan puasa Syawal itu ada yang kalau tanggal 1 kan jelas-jelas nggak boleh, haram. Oh ya kan, itu karena Idul Fitri ataupun Idul Adha itu haram puasa. Tambah hari tasyrik itu yang tidak diragukan 5 hari itu haram hukumnya berpuasa kan gitu. Nah, ada yang model melakukannya mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Termasuk almarhum Pak Haji Weli. Biasanya tanggal 2 langsung start. Sampai tanggal 7. Ya kan? Boleh juga yang biasa puasa Senin Kemis, dia dibarengin puasa Senin sama Kemis. Lah 3 Senin 3 Kemis juga udah 6. Lah iya kan? Berarti boleh. Lah boleh, siapa yang larang? Jadi pertama niatnya tetap puasa Senin, kalau Kemis tetap puasa Kemis, diniatkan sekalian masih ada di bulan Syawal, sekalian puasa Syawal. Umpamanya perempuan, iya kan, mempunyai utang, ya enggak hanya perempuan, bapak-bapak kok sama aja, 12 hari ya kan. Nah kalau mau nyaur utangnya begitu ya boleh aja, yang nyaur bahasanya kodok puasa Ramadan pas ada di hari Senin, pas di bulan Syawal ya dapat. Tetap niat utamanya adalah mengkodok puasa, kan gitu. Karena dilakukan di hari Senin maka dapat fadilah atau keutamaan puasa Senin. Karena ada di bulan puasa dapat fadilah bulan Syawal, dapat fadilahnya bulan Syawal. Tetap niatnya adalah kalau yang wajib loh, yang wajib itu adalah mengkodok puasa, gitu loh. Bisa dipahami nih. Nah ini penting untuk juga kita lakukan ini. Ustadz Mulyadi tadi yang sedang puasa Syawal, berapa hari udah? Baru sehari. Wah, nah, besok langsung. Wah iya. Nah ini keutamaannya. Lah itulah. Jadi spirit Ramadan, semangat Ramadan, termasuk tadarusnya dan lain sebagainya, ya tetap dipertahankan. Ya tradisi santri yang ngaji tetap biasa ngaji. Puasa kemarin apalagi saya, wah Masya Allah, repot banget saya. Tanggal 1, 21, 22, 23 Magetan. Iya kan, wah kalau bicara repot, saya kok repot banget, emang nggak repot apa? Sehari sebelum Lebaran pulang ke Kudus karena masa sakit, ya kan? Nyampe sini ngasuh sebentar lah, ya kan? 10 hari
berangkat lagi ke Kudus, mati Banyuwangi. Loh iya kan, Mbah Imam orang Jember yang nggak pulang, saya udah nembus sampai mau nggak kalah Purwo, kan gitu kan. Ya intinya, wah iya, gumitir sebenarnya, orang gumitir ya. Nah, artinya apa? Ramadan ini dijadikan momentum yang benar-benar bersejarah yang baik untuk bisa mengilhami 11 bulan yang ada di bulan Ramadan. Quran ya jangan sampai ditaruh lagi mentang-mentang udah bulan Syawal. Waduh, selamat tinggal Al-Quran. Ya enggak? Kau kutaruh di laci. Akan kubuka lagi Ramadan tahun yang akan datang. Lah kejam amat gitu kan ya. Nah, jangan, tetap tadarus. Walaupun sehari satu ayat, satu halaman, terserah. Kalau bisa Quran ya memang dijadikan inspirasi yang baik. Ya, kan gitu kan? Karena dalam Al-Quran itu ilmu awwalina wal akhirin, terdapat ilmu-ilmunya orang-orang terdahulu, dan ilmu yang paling moderat sekalipun itu udah ada terangkum dalam Al-Quran. Hanya kita aja yang menggalinya belum bisa. Nah, itu diantaranya. Ya oke, ini saya nggak nunggu Isya, saya izin karena saya di Al-Aziz sholatnya, karena saya ada rencana acara halal bihalal di jauh lah, di Jati Kuning sono. Tapi saya bisa diantarin ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Walaupun kita duduk bersama-sama dengan doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.